Perkenalkan, dengan saya Fitri Malau, pendamping dari program Keluarga Harapan. Terima kasih sudah datang kembali di pertemuan kita. Kali ini kita akan belajar di modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Baik, kita akan langsung masuk ke sesi yang kedua, yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Baik, di bulan lalu ibu-ibu kita sudah belajar langkah yang pertama, yaitu judulnya, ya benar sekali, yaitu pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Nah, untuk kali ini kita akan masuk kepada langkah yang kedua, yaitu mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Baik, sekarang ibu-ibu kita akan bagi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Nantinya saya mau kita mendiskusikan tentang informasi kehamilan itu biasanya ibu-ibu peroleh dari mana? Bisa dari misalkan dari sosial media kah, atau dari mana saja ya. Tapi sebelumnya saya di sini mengucapkan terima kasih juga untuk suami-suami siaga yang sudah hadir mendampingi istrinya untuk pertemuan kita kali ini. Baik, kita lanjut untuk diskusinya. Silakan kelompok 1 diskusikan tentang informasi kehamilan didapat dari mana. Begitu juga dengan kelompok 2. Saya kasih waktu 5 menit ya ibu-ibu. Baik, terima kasih untuk jawaban ibu-ibu semua. Tadi kita sudah diskusi baik kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi di sini ada beberapa jawaban dari ibu-ibu semua dan jawabannya semua benar ya ibu ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Dari kelompok 1 di sini jawabannya ibu-ibu memperoleh informasi yang pertama dari kelas ibu hamil. Baik, boleh dilihat di sini kembali ibu-ibu tentang kelas ibu hamil ya. Baik. Jadi di sini ibu-ibu semua ada yang ikut kelas ibu hamil? Oke, baik. Semua yang hadir di sini ikut kelas ibu hamil ya ibu-ibu. Jadi kelas ibu hamil itu adalah tempat-tempat ibu hamil untuk belajar. Tempat ibu-ibu hamil untuk belajar supaya nanti mulai dari proses kehamilan sampai pada proses persalinan itu lancar, tidak ada kendala. Nah, tentunya di sini kita ibu-ibu menginginkan anak kita untuk, ya benar sekali, sehat, cerdas, dan tidak stunting. Nah, jadi kalau misalkan kita kelas ibu hamil, suaminya pada ikut tidak ibu-ibu? Ikut ya. Baik, sangat baik ibu untuk suaminya ikut kelas ibu hamil, karena di dalam kelas ibu hamil ini akan diajarkan bagaimana kita merawat kehamilan kita, bagaimana kita menghadapi persalinan kita nantinya. Dan di kelas ibu hamil biasanya dilaksanakan di posyandu dan dipandu oleh ibu bidan desa. Nah, jadi kelas ibu hamil ini juga ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh. Yang pertama itu adalah kita bisa berbagi pengalaman dengan calon ibu lainnya. Kita bisa berbagi pengalaman dengan calon ibu lainnya. Artinya dengan Ibu Indra, ini kehamilan keberapa ibu? Baik, kehamilan kedua ya ibu ya. Tentunya sudah pernah berbagi pengalaman dengan teman lainnya di kehamilan yang pertama ya ibu. Nah, jadi selain itu juga suami kita akan lebih banyak tahu ibu tentang kehamilan dan persalinan yang lancar itu harus seperti apa, harus bagaimana menghadapinya. Yang ketiga, di sini juga kita lebih mengenal penanganan persalinan dan pasca persalinan. Artinya selama proses persalinan dan setelah persalinan itu bagaimana kita merawatnya. Dan juga di kelas ibu hamil ini, ibu-ibu hamil akan dilatih bagaimana cara bernafas. Jadi pada saat persalinan kita sudah bisa mengatur pernapasan kita. Nah, yang kelima, ibu hamil juga akan lebih siap secara fisik dan juga mental untuk menghadapi persalinan. Oke, jawaban kedua dari kelompok 1 yaitu dapat informasi kehamilan dari posyandu. Ya, benar sekali jawabannya ibu-ibu. Boleh kita lihat kembali di sini. Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu yang kegiatannya dilaksanakan bersama masyarakat. Jadi, di dalam posyandu, ibu-ibu hamil akan lebih memahami tentang kesehatan ibu hamil, tentang imunisasi, tentang bagaimana cara kita merawat balita ataupun bayi kita, supaya nantinya anak kita tidak stunting. Baik, di sini ibu-ibu semua rajin posyandu?
Iya, terima kasih ya ibu-ibu sudah hadir di Posyandu setiap bulannya. Jangan ada yang malas ya ibu, supaya nanti ketika imunisasi ibu sudah mengetahui perkembangan bayinya seperti apa. Jadi kita bisa mencegah yang namanya stunting. Baik, sekarang kita akan bahas jawaban dari kelompok 2 ya ibu-ibu. Di sini saya lihat jawaban dari kelompok 2, ibu-ibu hamil memperoleh informasi dari pertemuan P2K2, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi, pertemuan P2K2 ini dilaksanakan oleh pendamping PKH setiap bulan. Nah, di pertemuan P2K2 ini disampaikan modul kesehatan dan gizi. Nah, di modul kesehatan dan gizi ini kita belajar mengenai 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting. Jadi, di 1000 hari pertama kehidupan ini seperti apa ibu-ibu? Iya, terima kasih jawabannya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini dimulai dari janin dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Nah, di sini adalah masa-masa kita harus memperhatikan perkembangan anak kita supaya tidak terjadi stunting. Nah, lalu selanjutnya saya lihat di sini jawaban kelompok 2 yaitu dari sosial media. Seperti Facebook mungkin ya ibu-ibu ya. Di sini kita semua punya Facebook. Iya. Jadi kita di sini semua punya Facebook. Saya harapkan ibu-ibu bijak dalam menggunakan Facebook ya ibu-ibu. Jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita tidak benar. Jadi di sini ibu-ibu siapa yang suka langsung membagikan informasi yang dapat dari Facebook ke grup WA? Ya, itu salah ya ibu-ibu. Jadi boleh diperhatikan di sini, ketika kita memperoleh informasi kehamilan, kita harus bijak dalam menyeleksi informasi. Artinya apa ibu-ibu? Ketika kita memperoleh informasi itu, coba kita klarifikasi atau coba kita lihat, coba kita cari benar tidak informasi itu. Nah, misalkan ibu hamil tidak boleh keluar malam. Nah, itu kan belum tentu informasinya benar. Kita boleh cari informasi apakah informasi itu benar atau tidak. Nah, jadi yang berikutnya lagi mengenai hal itu tadi adalah mencari informasi yang tepat. Artinya ibu-ibu kita tidak bisa lagi ke misalkan dukun beranak ya ibu-ibu, tapi kita harus mencari informasi yang tepat, misalkan dari sumber koran atau puskesmas, bidan desa, petugas kesehatan yang lain ataupun pendamping PKH, supaya informasi yang kita peroleh tentang kehamilan itu lebih akurat. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi ketika ibu menghadapi kehamilan, cara menjaga kehamilan ataupun proses persalinan, ibu-ibu di sini sudah lebih paham. Baik, jadi ibu-ibu juga jangan mudah percaya terhadap judul informasi ataupun berita yang provokatif. Artinya berita-berita yang tidak benar. Nah, karena sekarang banyak informasi ibu-ibu yang tersebar di sosial media yang terkadang itu tidak benar penyampaiannya. Nah, semoga yang sudah kita bahas hari ini bermanfaat bagi ibu-ibu semua ya, dan juga kepada suami-suami siaga yang sudah hadir hari ini. Semoga nanti lancar selama kehamilan ibu semua dan sampai kepada hari H persalinan. Dan yang kita harapkan, anak kita akan tumbuh dengan cerdas, sehat, dan tidak stunting. Salam sehat, sampai jumpa, Horas!